Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Bupati Kabupaten Pasir, dan mewakili, yang kami hormati Kepala DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati Bapak Pengadilan Negeri, yang kami hormati Dandim dan Sempat Karang Sulsel, dan mewakili, yang kami hormati Ketua KPU, yang kami hormati masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Ketua FKUB, Ketua MUI, seluruh hadirin yang hadir. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu tanpa menghormati, tanpa mengulangi rasa hormat kami, para perwira Kapolsek jajaran yang hari ini juga hadir. Teman-teman menjadi tentunya marilah kita senantiasa menjaga puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pagi hari ini yang pagi berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara kopi morning. Sebenarnya acara ini sifatnya santai, dibilang formal kita libatkan seluruh stakeholder, dibilang informal kita santai, jadi tidak ada kesannya itu yang sangat urgent, tidak, tapi kita ngobrol-ngobrol saja. Ini adalah program yang kita lakukan di Polres nanti, insya Allah yang mudah kita lakukan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan yang ada di Global Kabupaten Pasir ini, yang terkait dengan Kamtipmas, dengan kegiatan program-program di masing-masing stakeholder maupun di tokoh masyarakat akan kita bahas. Hanya pada hari ini kami lebih menjelaskan terkait dengan kesiapan Pilkada, dan juga KPU, yang pada intinya kita mengharapkan Pilkada ini nanti ke depan tidak ada kendala-kendala, karena bagaimanapun pendewasaan berdemokrasi ini kan harus kita selalu kita keluarkan, tidak hanya berhenti sekali-sekali, harus sering, karena kalau kita belajar itu langsung banyak, nggak semuanya bisa masuk sedikit, tapi sering continue. Termasuk hal itu tentunya ada kaitan-kaitannya terkait dengan organisasi demokrasi tersebut, karena hasil informasi dari kawan-kawan dari 5 daerah pilkada ini kadang-kadang ada yang kecil, yang hal ini perlu kita antisipasi mulai dari sejak dini, sehingga tidak seolah sudah ada api baru kita padamkan. Sebelum jadi api sudah kita tahu dan lagi kita padamkan sehingga tidak kesulitan. Termasuk juga kami mohon pada seluruh yang hadir agar kita selalu berkomitmen ikut serta menjaga keamanan tertiban masyarakat, baik itu sesuai dengan porsi masing-masing. Seperti kemarin kami mengundang rekan-rekan media, ayo kita sama-sama melakukan tugas membangun negara ini sesuai porsi masing-masing. Tentunya dengan bijak, tentunya dengan penuh pertimbangan yang sehingga kita sama-sama mengawal negara ini jadi lebih bagus. Karena berita yang kita kirim ini sangat bermanfaat kalau dikemas dengan alat bagus. Sebaliknya kalau kita kadang-kadang tidak pandai mengemas, khawatirnya bersayap atau bundel sehingga terjadi suatu persoalan baru. Seperti itu. Kami juga selalu bersinergi kepada seluruh komponen yang kami harapkan yang sudah terjalin selama ini di Pasir ini terus kita perlukan, tidak berhenti hanya saat-saat resmi saja, pada saat di lapangan, saat kita koordinasi agar bisa berjalan lancar. Kemudian juga kami mengharap khususnya terkait dengan berita-berita hoax, ya, hoax ini kan tujuannya pasti ada, tidak mungkin berita itu dikirim hanya sekedar iseng-iseng, tidak ada, pasti ada. Ini kita harus waspadai, jangan langsung percaya, jika kita konfrontir, kita kalau masih ragu-ragu, mendingan diri saja, jangan sampai sebentar malam, cukup ditanyakan pada apa yang berwenang, sehingga diharapkan berita-berita itu tidak nyebar kemana-mana, pemahaman orang beda-beda, akhirnya mengambil langkah yang justru memperkeruh, seperti itu. Kami apa saja yang perlu kita bahas, tidak usah banyak-banyak, yang penting ada pembahasan dan nanti kita coba selesaikan bersama-sama. Barangkali ya mungkin sifatnya usulan, saran atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas, namun kalau tidak nanti kita jadikan PR atau kita diskusikan lagi pada kesempatan berikutnya akan kita kupas, kita sampaikan. Jadi ini forum bebas, makanya kita buat available, tidak ada pembatas, hanya bedanya ada pembahasan-pembahasan yang harus kita sampaikan sesuai dengan apa yang perlu disampaikan dalam pemikiran kita masing-masing.
Barangkali ada yang ingin menyampaikan, silakan Pak. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan terlaksananya kegiatan seperti ini. Saya berharap artinya kegiatan ini bisa berlangsung setiap bulan, Pak. Artinya tidak selamanya di sini kegiatan dilaksanakan, bisa saja bisa di kejaksaan, bisa di Kodim dan sebagainya. Saya kira ini Pak momentum yang sangat baik dan luar biasa untuk merekat kebersamaan. Saya hanya ingin ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ini dalam rangka kebersamaan. Jadi tahun ini momentum Januari, tanggal 3 Januari itu hari hanya itu ada hari kerukunan nasional. Ya. Nah biasanya kita itu akan melaksanakan momentum itu, ya. Tapi tidak kita laksanakan pada tanggal 3 Januari karena itu bertepatan dengan hari amal bakti Kementerian Agama. Tapi momentum itu insya Allah tahun ini juga kita akan laksanakan tahun yang ketiga. Momentum itu kita laksanakan Jalan Sehat Kerukunan. Jalan Sehat Kerukunan. Kami kemarin dengan jajaran FKUB, jajaran Kesbangpol dan Kementerian Agama sudah membentuk panitia, ya. Dan insya Allah hari Jalan Sehat Kerukunan ini akan kita selenggarakan pada tanggal 1 Februari. Dan ini memang tidak ada dana khusus di situ Pak, hanya kebersamaan saja di situ dan melibatkan semua komponen umat beragama, ya. Nah oleh karena itu sekiranya nanti ada surat-surat panitia masuk ke mana-mana gitu ya, mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Dan kami juga berterima kasih kalau bisa berpartisipasi dalam kegiatan Jalan Sehat Kerukunan itu. Dan di antaranya juga kami lakukan ada door prize. Dan biasanya 2 tahun yang kemarin itu luar biasa. Apalagi Pak Kapolres itu luar biasa dukungannya biasanya. Nah ini semuanya ini dalam rangka merekatkan kebersamaan dan kerukunan. Dan ternyata 2 tahun yang sudah kami lakukan itu luar biasa manfaatnya, ya. Dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa berhasil dengan baik. Sekian dan terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Momentumnya kita laksanakan tidak tanggal 3 Januari, 1 Februari Jalan Sehat. Jadi ulang tahunnya tanggal 3, tapi akan kita laksanakan tanggal 1 Februari insya Allah. Jadi kami pribadi termasuk jajaran kami kepolisian akan membantu semaksimal mungkin agar acara itu terlaksana dengan maksud dan tujuan mengakrabkan kembali dan lebih menguatkan kembali arti kerukunan itu. Jadi nanti mohon seluruh elemen yang ada di pasir ini kita undang dan kita kemas acara itu. Kalau perlu pas rapat dari panitia FKUB kami undang Pak, biar kita nanti bisa memberikan saran-saran biar kemasannya lebih bagus. Kami yakin sudah direncanakan dengan bagus. Tapi kalau dapat ide dari komponen ini akan jadi lebih bagus. Dan tentunya mohon juga kami berpesan pada seluruh yang hadir dapat ikut sama-sama membantu mewujudkan acara tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Esensinya adalah kita semakin rukun, yang rukun juga makin rukun, sehingga tidak ada jarak, sehingga tidak ada istilah-istilah perbedaan tidak ada. Perbedaan itu hanya di kasat di mata, tapi aslinya sama seperti itu. Kami dari kepolisian sekali lagi mendukung Pak. Mohon nanti Kabupaten Pasir di samping saya kami ada bertiga Pak. Ada 2 anggota Bawaslu, Pak Nur Hamid dan Pak Fauzan. Pak Nur Hamid ini divisi hukum penindakan pelanggaran dan sengketa, sementara Pak Fauzan adalah divisi pencegahan atau yang orang kenal itu divisi pengawasan dalam Bawaslu. Di Bawaslu itu ada 3 komisionernya, 1 ketua dan 2 anggota. Kita berkaca dalam pemilu 2019 kemarin, alhamdulillah Kabupaten Pasir berjalan sangat kondusif. Kita berharap
di tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik. Dimulai dengan usulan kami ke depan Pak Kapolres. Kalau di masa patroli kemarin kita sering membangun komunikasi, Pak, membangun koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat. Makanya di pilkada tahun 2020 ini usulan kami sering-seringlah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh komponen masyarakat, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada yang mungkin akan muncul dalam pilkada tahun 2020 nanti bisa kita deteksi dan minimalisir. Saya kira itu terkait yang bisa kami sampaikan dalam rangka kita menatap pilkada 2020 nanti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ketua Bawaslu. Saya terus terang mohon maaf tadi saya sampaikan karena anak muda di sini banyak anak muda di sini. Jadi ketua tapi anak muda, Ketua Pengadilan masih muda, Ketua KPU sangat muda, Ketua DPR apalagi sangat muda sekali ya. Ini ya kan belum operasi kalau belum operasi. Ya, banyak anak muda di sini, tapi mohon maaf bukan berarti umurnya, tadi tampilannya banyak yang masih muda. Betul semangat, energinya bagus sekali. Dan terima kasih Pak dari Bawaslu masukannya. Tentu itu sudah menjadi rencana kerja kami dari kepolisian. Bukan hanya yang mungkin siapa, itu sudah dari direktif dari Mabes Polri seperti itu. Kita akan melakukan kegiatan itu. Salah satunya acara hari ini. Dan nanti kita juga akan berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, kemudian juga jajaran baik itu Polsek maupun satuan-satuan tingkat atas kami, sebagaimana nanti sering ada cukrah dari Mabes kemudian Polda akan kita komunikasikan dengan kegiatan-kegiatan mengumpulkan ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk cipta kondusif lah kalau di istilah kami, menciptakan situasi kondisi agar selalu kondusif. Salah satunya kita sering melakukan kegiatan silaturahmi, kemudian kalau ada acara-acara kita juga akan ikut andil, sehingga acara itu bisa berjalan dengan baik, berdaya guna, ada manfaatnya. Bukan hanya acara ngomong-ngomong balik kanan sudah tinggal tidur bisa lupa. Nah, bukan, langsung ada actionnya, harus action nyata. Karena bagaimanapun memulai itu kadang-kadang berat. Tapi kalau nggak diniati, nggak dilaksanakan, ya sama saja. Jadi kami harapkan, kami juga mengharap nanti dari seluruh komponen kalau ada kegiatan apapun itu, baik terkait dengan program-program, terkait dengan persoalan sekecil apapun, bisa kita bahas, kita kupas dan kita selesaikan dengan cara-cara yang aman dan nyaman, tentunya tidak terlepas dari peraturan perundangan yang berlaku, tentunya dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal, sehingga semua merasa terayomi. Jadi jangan terkesan kita ini kaku, sehingga kadang-kadang tidak semua masyarakat ini paham. Karena tidak semua masyarakat ini paham. Khawatirnya ketidakpahaman ini timbul suatu ekosentral atau semacam hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, inilah perlu adanya pemahaman. Seperti mohon maaf kemarin ada surat dari Pemda akan melakukan distribusi parkir ya kalau salah. Nah, ini kami mohon maaf kami singgung sedikit, itu mungkin tidak terlalu sudah lama ya, 2016, tapi pelaksanaannya belum. Nah, ini kebetulan ada Bapak Ibu sekalian, perlunya sosialisasi dulu, karena sejatinya sosialisasi sangat penting. Kalau tidak sosialisasikan, kalau main ambil, timbul pertanyaan, tidak semuanya orang mengerti. Kan biasa, yang diskon aja rebutan, apalagi yang gratis kan gitu. Nah, ini udah biasa gratis, tiba-tiba suruh bayar. Nah, pasti timbul pertanyaan, pro dan kontra selalu ada. Memang aturan pemerintah harus kita tegakkan, tapi untuk menegakkan aturan ini kita perlu sosialisasi, perlu adanya pemahaman dari warga-warga semua, yang termasuk yang kita semua. Kita ikut membantu melancarkan program-program itu. Jadi tidak bisa hanya satu satuan ataupun fungsi pemerintahan yang melakukan, harus kita dukung semuanya. Pada intinya seperti itu.
Terima kasih Pak Waslu. Mohon nanti kita selalu koordinasi. Di situ setiap ada surat akan kita bahas dan kita tidak lanjuti Pak. Terima kasih ya. Salam kebaikan yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua DPR, yang mewakili Pak Bupati, yang mewakili Pak Dandim, dan Kepala Pengadilan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari Bawaslu, mitra kerja kami, dan rekan-rekan sekalian yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Berkenaan dengan karena titik penekanannya dari Pak Kapolres salah satunya adalah terkait masalah pilkada kita yang akan kita laksanakan lebih kurang 8 bulan ke depan yang jatuh pada tanggal 23 September 2020, yakni pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan 4 tahun. Ya. Ini juga perlu disosialisasikan bahwa nanti bupati kita itu cuma 4 tahun. Kalau undang-undangnya masih tetap bahwa kita akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2024. Berkenaan dengan mungkin langsung saya cover mungkin Pak ya, dari semuanya dari awal sampai akhir karena saya ingin memang membicarakan terkait masalah tahapan yang sudah dan yang ujian menurut kami adalah yang akan dilaksanakan dan potensi-potensi apa saja dan di mana saja terjadi potensi-potensi konflik. Siap. Bahwa saat ini kami sedang melakukan rekrutmen tenaga ad hoc, yakni tenaga itu di tingkat kecamatan. Tahapannya mulai tanggal 15 Januari nanti sampai dengan 14 Maret untuk PPK dan PPS. Nah, sebagai informasi bahwa kami membutuhkan tenaga ad hoc itu mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat KPPS sampai nanti PPDB itu kurang lebih 7.000 orang Pak. Jadi kurang lebih kalau tidak salah itu estimasi PPS kita 600, itu kurang lebih 7.000 orang personel yang kami butuhkan. Nah itu nanti prosesnya akan kami laksanakan mulai 15 Januari kemarin sampai dengan nanti yang terakhir itu sebulan sebelum hari H, yakni rekrutmen tenaga di tingkat KPPS. Kemudian yang kedua, tahapan yang terdekat ini adalah penyerahan dukungan calon perseorangan yang akan kami laksanakan itu di tanggal 19 Februari sampai dengan 23 Februari. Ini akan kami laksanakan selama 5 hari, khusus hari terakhir kita akan laksanakan hingga 12 malam karena pergantian tanggal itu 15 Pak. Karena KPI itu bekerja berdasarkan hari kalender. Ya sama mungkin dengan Bawaslu, jadi bekerjanya itu dengan hari kalender bukan hari kerja. Jadi mau kalendernya tahapannya hari Jumat, hari Minggu, hari Lebaran ya tetap berjalan. Ya bahkan hari Lebaran tetap berjalan. Itu nanti kita laksanakan tanggal 19 sampai 23 Februari. Kemudian sebagai informasi bahwa calon perseorangan untuk di 2020 ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa calon perseorangan itu wajib menginput data pendukungnya yang namanya silon. Nah, jadi setiap pasangan calon itu sudah kita berikan username dan password untuk menginput data pendukungnya ke dalam yang namanya silon. Nah sehingga nanti pada saat waktunya itu data dari output silon itu nanti diserahkan ke KPU. Jadi bukan hanya sebagai alat bantu tapi alat kerja yang namanya silon dan itu wajib. Nah kalau kurang ya mohon dengan terpaksa kami sampaikan bahwa tidak memenuhi syarat. Nah untuk jumlahnya minimal itu 18.583 yang tersebar di minimal 6 kecamatan. Nah itu secara misalnya nanti kami akan lakukan verifikasi administrasi di kantor, mencocokkan lagi dukungannya itu dengan KTP-nya, kemudian nanti akan dilakukan verifikasi faktual. Yang akhirnya calon perseorangan itu kita akan ketahui dia lolos atau tidak akan ditetapkan pada tanggal 26 Mei. Tanggal 26 Mei. Jadi dia ketika dia misalnya memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon, nanti akan mendaftar di tanggal 16, 17, 18 atau 3 hari. Nah, kemudian di tanggal 16 sampai 18 pendaftaran calon. Nah, untuk pendaftaran calon itu yang pertama yang lolos dengan jalur perseorangan bisa langsung mendaftar. Kemudian yang kedua untuk jalur partai karena waktunya itu bersamaan Pak. Nah, untuk yang jalur partai minimal didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPR. Karena jumlah kursi yang ada di DPR atau minimal 25% dari jumlah suara sah dari akumulasi kursi yang mendapatkan kursi di DPR. Ya.
Kemudian nanti setelah itu kami akan lakukan verifikasi verifikasi administrasi lagi, verifikasi faktual. Nah ini tentunya kami nanti akan melibatkan dari kepolisian, mungkin dari kejaksaan, dari pihak-pihak lain. Tentunya kami akan melakukan verifikasi ke masing-masing pasangan calon itu. Kemudian pada tanggal 8 Juli itu baru dia ditetapkan dia sebagai calon atau tidak. Kemudian nanti mungkin sekaligus pengundian, biasanya penetapan calon sekaligus pengundian nomor. Kemudian tanggal 11 Juli ini jadi catatan kita karena ini biasanya potensi konfliknya besar di sini. 11 Juli sampai 19 September itu adalah masa kampanye. Jadi 11 Juli sampai dengan 19 September itu adalah masa kampanye. Kemudian tanggal 20 sampai 22 itu adalah masa hari tenang, di mana biasanya hari tenang ini penyelenggara teman-teman rekan-rekan dari Bawaslu melakukan monitoring pembersihan APK atau tanda kampanye. Kemudian kami juga sibuk untuk melakukan pendistribusian logistik ke kecamatan. Kemudian setelah itu tanggal 23 September itu merupakan hari-harinya. Insya Allah kami estimasi itu Pak ada sekitar 600 TPS. Nah, menurut informasi belum dapat aturan bahwa nanti kita di 2020 ini akan melakukan rekap. Bahwa kami pada saat ini sudah menentukan titik-titik TPS. Jadi nanti para calon mudah-mudahan ini, para calon itu atau pihak stakeholder yang mau melihat langsung hasilnya di hari bisa tinggal klik di Google Map TPS, misalnya TPS ingin melihat TPS 5 di Desa Petiku misalnya. Jadi ngomong Desa Petiku, karena saya asli dari desa. Nah, misalnya mau melihat TPS 5 di Desa Petiku, kita klik nanti profilnya calon ini, berapa jumlah pemilihnya, itu bisa langsung terdeteksi di situ. Karena sistem menggunakan RK. Jadi mudah-mudahan nanti itu RK-nya bisa berjalan karena saat ini sedang diuji coba untuk di KPU. Tapi dalam hal kesiapan KPU sudah siap untuk melakukan itu. Nah itu kemudian setelah itu nanti penetapan pasangan calon terpilih itu akan kita laksanakan 5 hari setelah putusan MK. Mudah-mudahan tidak ada yang menggugat ke MK terkait masalah perselisihannya. Mungkin itu terkait masalah tahapan itu yang hubungan kami dengan orang luar, tapi di kami, di internal kami sendiri, bahwa nanti kami itu akan sibuk sekali pada bulan mulai Agustus karena di situ mulai pergeseran logistik baik dari percetakan sampai dengan PPS sampai dengan ada, dan itu biasanya sangat menguras tenaga, menguras pikiran, dan tentunya ini melibatkan bapak-bapak dari TNI dan dari Polri bersama dengan institusi. Itu mungkin sekedar informasi dari saya. Nah, terkait untuk masalah DPT tadi Pak, masalah DPT bahwa yang utang memang pada saat itu ada satu desa itu yang secara administratif bingung, dan ambigu, bukan di daerah perbatasan apa yang memang itu masalah. Untuk permasalahan DPT itu nanti kita akan laksanakan tanggal 23 Maret sampai dengan 22 September Maret akan menjadi hasil anggaran. Nanti 7 bulan itu kita akan melakukan daftar pemutaran data pemilih. Bahwa nanti ada beberapa tahapan di dalam daftar pemilih. Yang pertama kita akan melakukan coklit seperti biasa tadi. Coklit door to door. Nanti ada petugas kami di setiap RT, di setiap TPS itu minimal 1 orang akan mengetuk setiap rumah untuk mendata orang yang berusia 17 tahun di tanggal 23 September itu. Nah itu nanti kemudian nanti hasilnya itu akan diumumkan di desa PPS atau disebut dengan DPS. Nanti setelah itu dilakukan perbaikan lagi sampai kabupaten. Nanti kami akan serahkan lagi ke kecamatan untuk diumumkan. Jadi sekitar ada 3 kali bolak-balik data pemilih itu untuk diumumkan sampai ke tingkat desa. Nah, dalam tahapan pengumuman ini kami juga berharap sebagai penyelenggara tentunya membantu kami untuk menginformasikan atau memberitahu kepada keluarga apakah keluarga tersebut sudah betul-betul terdaftar, karena tidak menutup kemungkinan masih ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT itu. Karena mungkin pada saat kita melakukan data pemilih orang yang tidak ada, kemudian nanti boleh jadi orang yang baru datang di situ tidak melapor, nanti kemungkinan bisa terjadi. Tapi dalam hal ini kami sangat berharap sekali lagi selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tapi juga kami mau dibantu kepada masyarakat umum yang bukan masyarakat Kabupaten Pasir bahwa pastikan setiap orang itu betul-betul terdaftar dalam pemilih, karena tiketnya untuk memasuki TPS itu adalah terdaftar sebagai pemilih. Nah syukur-syukur nanti kalau
karena ada 2028 itu nanti Pak sudah kita pakai DPT nanti tinggal tinggal kayak sistem elektronik mungkin lah, jadi pakai komputerisasi, jadi kan bikinnya jadi enak. Nah kami sih kalau tidak uji cobanya di tahun 2020 ini adalah sistem penghitungannya yang menggunakan rekap. Rekap ini nggak perlu lagi tulis kayak sampai subuh-subuh kemarin Pak. Jadi kita 2019 itu luar biasa pengertiannya. Iya, menghitungnya, mencatatnya, bayangkan saja berapa. Apa ada yang sampai pakai 10. Ya, mungkin itu sedikit informasi dari kami bahwa kami kantor KPU kan selalu terbuka untuk melakukan konsultasi bertanya apa saja terkait masalah pencalonan, ya, masalah tahapan pilkada, soal kami akan siap baik melalui telepon, soal kami melalui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di ruangan hari ini kita mengadakan Kopi Morning. Kegiatan ini untuk kita sama-sama membicarakan hal-hal yang mungkin dan akan terjadi di wilayah kita. Mungkin yang saya langsung arahkan saja mungkin berupa saran Pak Kapolres kepada Ketua KPU. Saya mungkin berdiri di sini menyarankan saja kepada Ketua KPU kita, Pak. Ada hal-hal yang mungkin terjadi yang mungkin bisa ribut dalam artian tentang kegiatan pilkada. Contoh kasus mungkin seperti waktu kami di biro operasi dulu di Polda Kaltim, ada kejadian yang di luar dugaan kita adalah tentang masalah DPT, Pak, daftar pemilih tetap. Awalnya memang tidak ada gejolak, bahkan kita pun juga melaksanakan kegiatan tersebut di Bontang kemarin waktu beberapa tahun yang lalu, tidak ada bakal gejolak yang terjadi. Memang kelihatannya masalah DPT itu Pak, memang kelihatannya memang sepele saja, dalam artian beberapa paslon yang sudah mendaftarkan diri menetapkan dari KPU sendiri bahwa suara-suara yang akan direbutkan adalah contoh 500. Tetapi kenyataan pada saat selesai pencoblosan ternyata lebih daripada 500. Contoh kasus yang kami mungkin uraikan di sini adalah terjadi di pilkada di Bontang. Ternyata dari Kutai Timur suaranya banyak masuk di daerah Bontang. Jadi hal itulah yang diperdebatkan dan bahkan terjadi semacam anarkis pada saat itu, kejadian puluhan tahun yang lalu. Cuman ini contoh kasus saja, Pak. Jadi artinya kalau memang nanti kita melaksanakan pilkada, mungkin DPT mungkin lebih kita pastikan sekali bagi paslon-paslon yang akan melaksanakan pilkada di sini. Karena memang sportivitasnya olahraga dengan pilkada ini beda, Pak. Dalam artian tinju contohnya, muka udah bengkak-bengkak, bibir pecah dan lain sebagainya, masih juga memeluk temannya yang jadi juara. Kamu selamat jadi juara. Tapi mungkin kalau pilkada mungkin sportivitasnya lain lagi. Mungkin demikian saja Bapak Kapolres, mungkin contoh kasus saja Pak yang mungkin akan terjadi di wilayah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Forkopimda bersama